Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Ayah, Bunda, apakah Anda saat ini sedang mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan putra-putri Anda? Tentunya komunikasi sangat penting antara orang tua dan anak, di mana menurut pakar komunikasi, kata-kata hanya berperan sebanyak 7% dalam penyampaian informasi atau komunikasi. 38% adalah melalui nada dan suara, dan 55% adalah bahasa tubuh. Nah, kali ini Mbak V berterima kasih sekali kepada Bunda Sofi S. Balkis, psikolog. Beliau adalah Certified International Trainer BSN KAN. Beliau juga seorang trainer analisis statement dan lie detector. Beliau juga seorang trainer SEFT Total Healing and CTC Therapy. Terima kasih kepada Bunda Sofi yang berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini bersama Mbak V tentang preview bahasa tubuh dan mikroekspresi anak dan orang tua. Oke, kita undang Bunda Sofi untuk bergabung bersama kita. Bergabung Anda Bunda Enhanisa. Oke, kita tunggu dengan Bunda Sofi L. Balkis. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Bunda atas waktu dan kesempatan juga ilmu yang akan disaringkan kepada kita malam ini tentang preview bahasa tubuh dan mikroekspresi anak dan orang tua. Tadi sempat saya sampaikan Bunda bahwa menurut pakar psikologi komunikasi bahwasanya kata-kata itu hanya berperan 7% dalam penyampaian informasi. Yang 38% adalah nada suara, dan bahasa tubuh ini sangat besar sekali porsinya Bunda ya, 55%. Oke Bunda, banyak yang ingin tahu 55% tentang bahasa tubuh. Kenapa ini bahasa tubuh ini besar sekali perannya dalam komunikasi antara orang tua dan anak? Karena kan ini di musim pandemi seperti ini, intensitas orang tua dan anak bertemu di rumah ini sangat panjang sekali, sehingga dimungkinkan adanya miskomunikasi antara orang tua dan anak. Monggo Bunda, waktunya saya persilahkan. Mbak V, terima kasih untuk topik yang mungkin berbeda ya. Biasanya kita pengasuhan itu murni pada biasanya pengasuhan itu, topik pengasuhan kan murni pada bagaimana sikap-sikap orang tua. Nah, pada kesempatan ini saya lebih pada mikroekspresi dan bahasa tubuh gitu ya. Yang tadi Mbak Vi bilang, karena orang tua dan anak itu intens bertemu dalam pandemi ini yang sudah hampir setahun gitu ya. Maka topik ini menarik karena untuk membangun intimasi gitu. Pertama membangun intimasi ya. Lalu kedua untuk kalau di rumah itu berarti harmonisasi ya. Jadi kita mau living harmonisasi di rumah gitu ya. Nah, yang ketiga meminimalisir konflik ya. Seringkali tuh orang tua sama anak kan berantem kecil gitu ya. Atau ada pertengkaran atau ada satu yang kadang kita nggak enak didengar gitu ya. Nggak enak didengar nih kalau kita lihat, aduh hal kecil aja kok jadi rame gitu ya. Jadi kita perlu belajar komunikasi bahasa tubuh dan mikroekspresi karena itu untuk tadi building relation ya supaya lebih intim, lebih harmoni dan meminimalisir konflik gitu. Sedangkan bahasa tubuh sendiri itu apa sih Bunda? Kan kadang orang tua ini merasa, saya ini sudah tepat loh, saya sudah benar.
gitu. Kadang ada blocking dari orang tua merasa benar, tapi anaknya tidak bisa menerima apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya bahasa tubuh ini yang seperti apa, Bunda? Baik, bahasa tubuh itu kan tubuhnya berbicara ya. Jadi tubuh itu Iya. memberi satu komunikasi, tubuh memberi satu pesan gitu. Jadi eh, ngomongnya gitu ya, ngomongnya seolah-olah sayang, tapi wajahnya datar gitu. Jadi apa, kita cerita gitu ya, sebagai anak cerita gitu ya. Tapi orang tuanya bilang, iya, ya, oh ya, gitu. Kan beda dengan misalkan kalau anak udah cerita lalu orang tuanya punya ekspresi gitu. Oh, Iya. gitu kan? Wah, seru lah. Terus, terus gimana kamu? Beda gitu dengan yang datar. Tadi sore kebetulan saya juga dapat klien, dia ngeluh juga. Bundaku itu datar. Apanya datar? Itu loh, tidak ngomong, diceritain, itu wajahnya datar. Pamitan aja datar, nggak ada senyumnya gitu kan. Iya, terus ya datar, nggak ada ekspresi, nggak ada. Nah, itu keluar anak loh. Keluar anak, ternyata anak itu butuh orang tuanya berekspresi. Nah, bahasa tubuh itu kan tubuh berbicara. Itu berbicara itu yang paling kelihatan kan wajah, Mbak. Paling Iya. kelihatan banget kan wajah gitu ya. Iya. Nah, wajah ini maka memberi juga satu dukungan dalam komunikasi gitu. Bahasa tubuh itu uh, mulai dari ini kepala gitu ya, lalu pundak ya, tangan sampai jari-jari gitu ya, sampai jari-jari. Kemudian apa sikap duduk gitu ya. Kemudian kakinya gitu ya. Kakinya menyilang enggak, kakinya terbuka, tertutup gitu ya. Tangannya menyilang enggak gitu ya. Nah, itu makanya orang tua perlu mengenali bahasa tubuhnya dan ekspresi wajah. Ternyata anak itu butuh gitu ya. Tuh gitu loh. Anakku kadang gitu pas lagi saya apa Iya. online atau saya sibuk jawab WA, dia cerita lalu saya cuma oh ya, oh ya, terus gitu. Terus dia bilang, "Mama ini loh jawabannya cuma ya 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 oh ya gitu." Terus kamu pengen kayak apa? Nah, kayak gitu ya. Ternyata nah itu orang tuanya itu oh gitu ya. Dia kalau kita ekspresi itu dia merasa diperhatikan. Dia merasa apa nyambung gitu, merasa apa itu tadi perhatian, merasa apa dia aku kan sudah antusias nih cerita gitu ya, Iya. orang tua aku nggak selevel gitu nggak sefrekuensi gitu. Bisa. Nah ini nah itu butuh kayak begitu, nah itu harus dibangun kan. Dibentuk gitu ya, dibentuk gitu. Kita perlu membentuk apa kemampuan untuk berkomunikasi yang tadi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, bahkan pakai ekspresi suara loh gitu. Kita juga perlu belajar ekspresi suara. Nah, nanti ada intonasi suara yang itu kita bisa pelajari gitu ya. Jadi mukanya datar juga suaranya datar, monoton. Oh, Iya. ternyata anak nggak suka gitu, gitu ya. Nah, kalau anaknya remaja dan dia berapa anak remaja itu hilang ekspresinya ya, sudah Iya. hilang ekspresinya. Nah, kalau sudah hilang ekspresinya, maka uh, kita juga ngomongnya jangan ekspresif gitu. Jadi kita itu berbicara itu untuk menyamakan istilahnya itu mirroring ya. Ya dalam bahasa Mir. komunikasi itu mirroring. Kita bercermin, kita menyamakan tuh. Oh, kalau anak ini ngomong ekspresif, kita ikut ekspresif. Kalau anak ini sudah ngomongnya uh, mulai bisa kalau kebetulan anak saya yang pertama itu remaja ya, dia lebih bisa mengendalikan Iya. emosi, jadi sudah nggak ekspresif seperti waktu Iya. SD gitu. Nah, dia ngomongnya itu sudah tenang, datar ya. Kita ngomongnya juga jangan menggebu-gebu gitu. Jadi bahasa tubuh mikroekspresi juga intonasi suara itu ngikuti. Kita ngomong sama siapa gitu. Kita ngomong sama siapa. Jadi kalau dia sudah nggak ekspresif ya kita nggak perlu ekspresif. Kita cukup apa cukup mengikuti ininya dia, ritmenya dia, ritme, frekuensi. Gitu. Oh kita gaya apa teman? Nah itu kalau anak remaja, kalau anak saya remaja bisa diajak bicara yang kayak begitu. Jadi orang tua itu
niteni aja anaknya itu karakter suaranya kayak apa, lalu ekspresi wajahnya kayak apa. Nah, sehingga bermain peran. Jadi komunikasi di sini itu bermain peran. Nah, yang diperankan Ya. apa? Tadi, oh ini peran sebagai apa orang yang ekspresif, orang yang apa cukup 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 sekedar apa merespon datar gitu. Gitu. Terus Bunda, apakah ada karakter tertentu berdasarkan bahasa tubuh ini, Bunda? Ada apa? Orang tua dan Mm-mm. apakah bahasa tubuh ini bisa mencerminkan karakter tertentu dari seorang anak, begitu Bunda? Iya, heeh. Anak yang cukup aktif, dia kalau ngomong tangannya kan gerak semua. Tangannya gerak. Terus Iya, kalau dia kinestetik ya, kalau dia aktif ya, kinestetik itu kalau ngomong kan gerak. Jadi tangan-tangannya gitu ikut ikut digerak-gerakkan. Kalau anak itu apa jadi karakternya dia apa dilincah gitu ya. Jadi tangannya umek kalau ngomong ikut umek. Tapi anak yang apa karakternya lebih pada vokal gitu ya, lebih pada auditori vokal gitu ya. Dia akan ngomong dengan nada intonasi yang tinggi rendahnya itu kelihatan gitu ya. Eh, apa antusiasmenya dari apa ekspresi suaranya itu kelihatan banget gitu. Nah, kemudian jadi yang jadi harus belajar ini orang tuanya belajar untuk dirinya sendiri terlebih dahulu atau orang tua ini fokus belajar mengetahui tentang bahasa tubuh anak terlebih dahulu Bunda? Mana yang lebih dulu ini dipelajari oleh orang tua Bunda? wah, ini pertanyaan menarik ya. Mana lebih dulu telur apa ayam gitu ya? Telur ayam. Karena kan ya kenapa orang tua itu macam-macam Bunda, kadang kan menurutnya oh saya ini sudah expert jadi orang tua, ini berarti saya harus belajar anak saya dulu. Nah, terkadang mereka tidak menyadari bahwa mereka sendiri ini ekspresinya kurang, bahwa mereka sendiri perhatiannya kurang, ngaten Bunda. Baik. Dari pengalaman praktek saya berinteraksi dengan orang tua dan anak, ya, eh, akhirnya saya dapat voice dari anak gitu. Seperti klien saya tadi sore atau klien-klien saya yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua sering menilai diri kita sudah bagus, Ya, sudah sempurna, sudah apa ideal gitu ya, sudah membahagiakan mereka. Tapi kita nggak dengar tuh voice dari anak gitu. Jadi kita perlu dengar apa yang mereka harapkan pada kita. Kita perlu dengar apa yang dia mau dari respon kita. Kita perlu dengar apa yang sebenarnya lebih pas atau lebih membuat dia terpuaskan gitu. Jadi kalau anak remaja itu sudah konflik sama orang tua, kita sudah niteni itu. Berarti masa kecilnya mulai kanak-kanak sampai apa SD itu ya, itu berarti dia nggak akrab tuh sama orang tuanya. Pasti dia tadi tidak terpuaskan. Ada apa tangki cinta yang nggak terisi. Ada apa harapan-harapan yang nggak terpenuhi. Jadi nggak terbangun tuh, nggak terbangun. Ada konfliknya di remaja. Kan kalau kecil nggak bisa ngelawan orang tua, dia nggak bisa berekspresi gitu ya, nggak bisa apa tadi speak up gitu ya, apa voice-nya itu nggak muncul gitu. Tapi ketika sudah remaja, akhirnya cara dia itu menolak. Anak saya kok sulit ya, ngajak pergi sulit. Kalau ngomong, saya enak dewe. Nah, dulu kecil pada nurut dan sebagainya. Nah, bisa jadi nurutnya itu karena dia tahu bahwa aku tidak bisa melawan orang tuaku. Aku tidak bisa mengungkapkan tidak setuju. Aku tidak bisa menolak. Aku tidak bisa punya keinginan sendiri gitu. Nah, itu yang eh, apa ya perlu jadi pembelajaran untuk orang tua ya bahwa dengerin tuh sebenarnya apa yang diharapkan anakmu gitu ya gitu. Jadi saya tadi juga cerita dapat klien ya ternyata dia bilang bundaku tuh datang
Datar tuh kayak apa? Nggak senyum lah, nggak apa, nggak memberi ekspresi gitu ya. Nggak ada respon yang membuat dia itu seneng gitu. Terus dia bilang waktu kecil itu pembantunya tuh jahat sama dia. Dia apa suka dibentak, diteriaki, kemudian apa ketika makan muntah itu dia suruh makan muntahannya di lantai gitu. Nah, Hah? iya, sampai begitu ya. Kemudian dia cerita sama bundanya kerja dari pagi sampai sore dan dia anak tunggal dan Ya. orang tuanya single parent. Orang tuanya apa pisah gitu ya, ibu ini hidup sendiri. Dan dia tuh cerita sama bundanya, "Bunda, Mbak itu jahat. Bunda, Mbak itu jahat." Nggak didengerin loh sama orang tuanya. Orang tuanya Hmm. berangkat kerja gitu. Ntar malam dia cerita lagi, orang tuanya dinasnya cukup pekerjaannya cukup banyak ya, sering dinas keluar kota, sering dinas ya. Jadi pulangnya malam-malam. Nah itu, jadi suara hatinya dia itu yang sudah terkatakan aja loh, itu nggak direspon. Nggak direspon. Saat itu dia nggak bisa membela diri kan, gitu. Tapi dia Iya. udah cerita, Mbak itu jahat, Mbak itu jahat, Mbak itu jahat. Tapi orang tuanya nggak memberi satu perlindungan, nggak memberi satu apa Iya. kenyamanan psikologi atau ya tadi membela anaknya. Jadi bibinya itu nggak pernah ditegur, nggak pernah diajak ngomong, Iya. dan itu 2 tahun gitu. Nah ini contoh ya bahwa eh, Iya. apa yang diinginkan anak itu perlu didengar supaya kalau remaja nggak konflik. Ini kan klien saya ini datang ke saya karena sudah mulai anakku tuh susah diajak ngomong. Nah susah diajak ngomong, kita udah curiga. Iki cilikane ya opo. Kecilnya berarti bener kan? Ternyata dia Iya. ketika ngomong nggak direken sama orang tuanya. Jadi ketika remaja, orang tuanya ngomong nggak direken gitu. Kita bisa curiga nih, oh berarti ada masa-masa di mana anak ini uh, tidak intim dengan orang tuanya. Ada masa-masa dia tidak harmoni dengan orang tuanya atau dengan figur orang dewasa yang mengasuhnya. Ternyata ketahuan gitu. Oke, Bunda. Ketika seperti masa pandemi seperti ini ya, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah melalui daring. Nah, ini saya juga banyak lihat di sosmed ini, Bunda, yang anak-anak SD kemudian diajari oleh orang tuanya sendiri di rumah sampai si orang tua ini emosi. Nah, ini bagaimana Bunda cara mengatasinya? Ini apakah memang ada hambatan sebelumnya antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi sehingga ketika memberikan pelajaran kepada anak sesuai yang diinstruksikan oleh sekolah ini seolah-olah tidak mampu tersampaikan dengan baik kepada anak, Bunda? Dalam fenomena ini kan kita perlu paham ya bahwa memang uh, orang tua itu tidak terdidik untuk menjadi guru, ya toh. Oke. Orang tua tidak terdidik menjadi guru dalam sistem kurikulum. Orang tua itu kan mendidik secara karakter. Mungkin di awal masuk sekolah dasar itu kan calistung ya. Anakku sudah bisa Ya. calistung ya udah saya sekolahin. Tapi untuk kurikulum yang terstandar itu kan orang tua tidak diajarin untuk menjadi guru. Kalaupun ada orang tua yang berhasil itu karena ya karena dia cukup punya kemampuan kognitif dan intelektual yang ngerti secara akademis gitu loh. Tapi kan ada juga orang tua yang tidak apa punya keterampilan akademis gitu, tidak punya kemampuan intelektual yang paham soal akademik Ya. gitu, sehingga gemes gitu kan, anaknya gak paham-paham Iya. gitu, gemes gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kita apa perhatikan atau yang perlu kita jadikan satu titik krusial adalah ya orang tua kalau apa menyampaikan sesuatu pada anak itu bahasa emosinya itu yang perlu diubah gitu. Tapi itu kan kayaknya seri berikutnya tentang emosi ya, tentang Emosi, apa iya. emosi kedua. Sekarang kita Oh, masih gitu bahas ya, yang Bunda. seingatku yang emosi itu Iya, kedua. iya. Oke, oke, oke. Ini salah pertanyaan ini. Kita kan happiness ya. Yang pertama ini bahasa tubuh Ya, sama mikro mikro ekspresi. ekspresi. Lalu minimal bahasa tubuh apa yang
perlu diwaspadai atau perlu dilatih oleh orang tua dalam keseharian itu Bunda? Baik ya. Kalau anaknya ngomong, ya, kalau anaknya ngomong sudah jawel gini, berarti kita harus Oke. mendekat. Tapi kalau ngomong nggak ada tanda tangan, apa, nggak awe-awe, orang Surabaya bilang ya, tangannya nggak awe-awe, tangannya ada apa, gini-gini gitu ya. Berarti kita nggak perlu mendekat gitu. Terus kalau dia apa misalkan bahasa tubuh, kalau dia sedih gitu ya, dia sedih, nah itu tubuhnya mengecil gini, berarti dia Oke. perlu dibuka gini kan, gitu kan, dia sedih terus begini gitu ya, berarti kita sebagai orang tua kita harus membuka begini gitu ya, membuka begini ini kan bisa dengan kita peluk, peluk, akhirnya dia kan membuka dirinya gini kan, kemudian kita juga bisa mengajak dia, kita gandeng, ayo beli, kalau anak kecil mah gampang, ayo beli es krim, ayo ke apa itu minimarket gitu ya, beli yang kamu suka gitu. Nah itu kita harus paham bahasa tubuhnya, jadi kalau kalau mengkeret mengecil kita harus buka membesar, tapi kalau anak itu ininya sudah membuka gitu ya, ini sudah buka lebar, itu kan dia sudah cukup eh, percaya diri dan bahkan mungkin dominan ya, beberapa anak itu kan ada yang suka nyuruh-nyuruh orang tua ya, kemudian eh, pengen dituruti terus gitu ya, pengen ngatur gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang dominan begitu sejak kecil itu kelihatan gitu ya. Nah itu bahasa tubuhnya melebar gitu, meluas gitu ya. Maka kita perlu membuat dia lebih nggak terlalu buka besar, lebih begini. Maka kita bisa kita bisa mengajak dia duduk gitu ya. Sebentar, kalau ngomong jangan berdiri, duduk yuk. Dengan duduk kan akhirnya tubuhnya lebih apa eh, menciut dibanding tadi yang meluas gitu. Nah gitu kita anak ini dominan nih, anak ini apa eh, ada pesan kuasa gitu, dia ingin jadi figur kuasa gitu ya, maka kita ajak duduk, jangan diladeni kalau dia berdiri, duduk gitu. Apalagi kalau kita gini, kamu kenapa, kita deket lalu badan kita mengecil, wah dia tambah tambah dominan gitu, tambah kuasa gitu. Itu Kalau salah satu marah contoh. Bunda, seperti Kenapa? apa Bunda? Ekspresi marah anak ini apakah sama tadi kan membesar, membusung itu kan juga marah? Apa benar begitu Bunda? Bisa Ketika marah anak gitu ya. marah. Kalau anak marah itu eh marah, kalau bahasa tubuh lebih ke wajah ya, lebih ke wajah ya. Kalau tadi dominasi atau kuasa itu ke postur bidangnya gitu ya. Kalau yang marah itu kan lebih ke ekspresi ya, ekspresi wajah, ekspresi suara gitu ya, sehingga kita mengenali nada suara, nada. Ini nadanya nanti kan ada ini, ada materi yang perlu kita pelajari tentang intonasi suara. Nah, itu kita belajar untuk uh, mem, me, apa, me, membunyikan nada. Nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu kan. Nah, kita tahu anak kita di nada yang apa loh. Biasanya dia ngomongnya do, re, mi, tiba-tiba do, re, mi, fa, sol, la, si, gitu. Ngomongnya tinggi. Si, gitu ya. Ngomongnya ma, biasanya cuma ma, gitu kan. Nah, jadi kita tahu perubahan intonasi itu berarti dia lagi emosinya sangat kuat. Emosi sangat kuat itu biasanya ditengarai dengan uh, rasa marah gitu. Marah atau ingin ingin bebas gitu ya. Atau ingin mengungkapkan uh, rasa marah, mengungkapkan kekesalan gitu. Wah, ini nada bicaranya udah beda gitu ya. Nah, itu orang tua belajar intonasi suara. Intonasi suara nanti juga perlu, selain mengenali do re mi fa solanya, itu juga mencoba untuk coba deh uh, mem, me, membaca. Jadi
ada teknik membaca yang kita bisa tahu nih, oh ini kecepatannya sekian, ini kecepatannya tinggi, ini kecepatannya sedang, ini kecepatannya pelan gitu. Terus ada intonasi tinggi rendahnya suara, itu bisa membantu untuk apa, membangun tadi ya. Tujuannya kan membangun intimasi buat anak, terus agar hidup harmoni, dan yang ketiga meminimalisir konflik gitu. Oke. Itu tadi ketika anak bisa berekspresi ya Bunda, kita bisa melihat dari intonasi suara. Nah, ketika anak ini memang jarang berkomunikasi atau tipenya pendiam, dan bagaimana orang tua ini bisa mendeteksi bahwa oh anak saya ini sedang mengalami sesuatu nih. Nah, kira-kira apa yang bisa dilihat dari anak ini Bunda sebagai indikator bahwa anak saya butuh bantuan atau anak saya ini butuh saya nih saat ini? Nah ini anakku lagi butuh aku ini Oh sekarang. ya. Mama pikir dia ada di depanku karena apa tidak Cari ada perhatian. waktunya bubuk terus nggak ada aktivitas, biasanya apa itu lihat YouTube anak gitu pas baterainya lagi ya tahu lah ya, kita kalau ngerengek gitu ya, rengekannya panjang gitu ya. Nah sekarang nangis dia. Tua kalau anak nangis itu biarkan dia rilis dulu, nggak apa-apa, beri kesempatan dia nangis. Lagi nangis dia, beri kesempatan dia nangis, nggak apa-apa, nggak usah jangan nangis, jangan gitu. Oh ya, berapa lama Bun? Nggak apa-apa nangis, itu dia lagi nangis itu. Kira-kira berapa lama waktunya Bun untuk membiarkan anak menangis? Kan kadang orang tua sudah risih ya Bun, nangis terus, minta apa? Ya di mall minta beli mainan terus nggak dibeliin gitu ya. Itu kan bisa apa, malu ya. Iya. Nah itu kalau memang harga mainannya nggak mahal dibelikan. Kalau apa mahal dan orang tuanya keberatan, kita bisa ngomong, Mama belum punya uang, nanti ya bulan depan atau nanti kalau kamu rapotan ya tak belikan ya. Tapi jangan lama-lama loh, janjikan sama anak itu jangan lama-lama. Rapotannya masih 6 bulan lagi ya repot. Deket aja, misalkan ya waktu gajian atau habis gini kan ulang tahun mau tak belikan gitu. Membiarkan nangis. Ada tak anak nangis 24 jam? Nggak ada. Iya. Nggak ada anak nangis 24 jam. Paling setengah jam. Ada juga yang pakai ngerengek 1 jaman gitu. Nah itu dia sudah mulai. Mulai merengek ini ya. Ada pertanyaan kah? Anakku mulai menangis. Ada yang mau ditanyakan? Dari sahabat-sahabat Mbak Fe sama Mbak Fe ulang ya. Untuk bahasa tubuh dan mikroekspresi anak dan orang tua ini fungsinya tadi Bunda sebutkan ada 3. Yang pertama untuk menjalin bonding atau kedekatan antara orang tua dan anak. Yang kedua meminimalkan konflik, dan yang ketiga adalah apa Bun? Lupa tadi Bun. Harmoni. Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Jadi bahasa tubuh itu meliputi banyak hal, mulai dari ujung kepala kita sampai kaki, juga intonasi suara. Dimana ketika anak-anak kita itu membutuhkan perhatian kita, paling tidak kita bisa merespon dengan bahasa tubuh yang tepat. Misalnya ketika anak berpamitan, itu kita tidak lempeng sama pegang HP, biasanya gini ya, Ma berangkat sekolah. Ya, oke. Hati-hati ya. Biasanya kan gitu. Nah ini ayah dan ibu perlu sedikit punya ekspresi, paling tidak perhatikanlah sejenak.
nggak sampai 5 menit kok, paling 1-2 menit untuk mengantarkan mereka berangkat atau keluar dari rumah dengan ekspresi bahasa tubuh yang menyenangkan, melepas mereka untuk pergi belajar atau pergi kemanapun. Jadi ada perhatian lah, anak ini merasa diperhatikan oleh orang tua. Begitu nggih Nah, Bunda nggih. kalau itu perlu tatapan mata juga gitu. Oh ya, oke. Ya, jadi bahasa tubuh kita itu kalau tadi ya menyampaikan bahwa oh ya kamu berangkat sekolah hati-hati ya, hati-hati atau baik-baik ya di sekolah gitu ya. Nanti belajar yang pintar ya, kalau ada yang sulit kamu bilang itu harus natap, harus dilihat Oke, mata sama mata ketemu gitu. Mata sama mata oke. ketemu. Jadi apa tatapan kita atau ketika ngomong matanya langsung ketemu itu dia akan lebih ingat jangka panjang gitu. Oh, oke. Tahu nih, oh ini orang tuaku berarti perhatian, ini orang tuaku ngasih nasihat, ini orang tuaku ngasih pesan, dan pesan itu akan diingat. Aku akan baik-baik di sekolah, aku akan hati-hati, kemudian aku akan belajar dengan baik gitu ya, aku akan jadi anak pinter. Nah itu harus dengan tatapan mata, nggak sambil Oh, lalu. oke. Lalu kan Nggih, kadang, nggak sambil lalu. kadang Ada ibunya perhatian ngoten ya, Bunda? Kadang ibunya lagi ngulek, lagi masak gitu kan. Nah, itu taruh dulu sotelnya atau ulek-uleknya, lalu lihat wajahnya atau dimatikan dulu kompornya, lalu lihat wajahnya anaknya, dicium gitu ya. Dicium, kemudian apa? Tatap matanya. Kalau perlu sejajar ya. Sejajar, mirroring gini kan Ya. sejajar. Tatap matanya, kemudian kita bilang di sekolah jadi anak yang pinter ya gitu. Terus apa misalkan jaga diri ya gitu, berdoa terus ya, kalau saya titipi pesan gitu, kamu di sekolah baik-baik ya, berdoa terus minta perlindungan Allah. Kan kadang ini ya ada kejadian anak saya itu beberapa kali pernah pernah apa kena tendangan bola temennya, kemudian mimisan Ya. gitu ya. Nah itu uh, kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam kan. Di sekolah pun yang muridnya banyak kita nggak bisa apa totally minta ke apa sekolahnya gitu ya. Nah, tapi paling nggak kita memberi pesan itu pada anak gitu ya. Berdoa ya, berdoa di sekolah supaya kamu apa dilindungi Allah, supaya kamu baik-baik di sekolah gitu ya. Jadi Ya. nggak sampai apa petakannya itu nggak sampai nemen gitu ya. Tapi Nggih. cukup itu anak saya mimisan. Ini sudah mimisan ketiga Bunda, kali. Mm-mm. Bunda, ada pertanyaan Bunda Iya di mana? dari NH titik Nisa. Apakah Mm-mm. ini berlaku juga untuk komunikasi dengan bayi usia 13 bulan, Bunda? Ya kalau bayi kan apa? Uh, Bayi kalau nggak punya gangguan visual, ya maka bisa diberlakukan gitu ya. Jadi kalau kita ngomong, ayo jangan dipegang, misalkan apa ya, sesuatu yang membahayakan dipegang gitu ya. Nah itu kita ngomong itu tatap wajahnya. Ayo, yang ini nggak boleh dipegang ya gitu. Jadi kita lihat wajahnya, kita lihat matanya juga. Ayo yang ini nggak boleh dipegang gitu ya. Kan kadang anak itu kalau masih usia segitu kan suka nyaut ya. Ada barang apa disaut. Ya. Ada barang apa kadang ditarik gitu kan. Disaut, ditarik. Kadang juga dia pengen tahu. Kalau ini tak sobek, hasilnya kayak apa. Kalau ini tak pecahkan, kayak apa dampaknya gitu kan. Itu masa-masa eksplorasi ya. Nah, pada saat itu maka kalau kita ngasih tahu, hei jangan ini, jangan itu. Boleh kok orang tua ngasih tahu jangan. Cuma ngasih taunya itu kan harus tadi yang ngerti bahasa tubuhnya ya. Jadi kita harus mendekati dia. Hei sayang, yang ini nggak boleh ya. Nah kita bilang nggak boleh itu sama matanya. Yang ini nggak boleh, ya. Kamu yang ini, gitu. Nah itu dia paham, dia akan ingat itu. Itu contohnya Mbak bahwa pada anak kecil pun bisa gitu ya. Apa kalau visualnya nggak terganggu ya. Kan kita Ya. biasanya sering ngomong, orang tua kan sering ngomong, berarti kan auditori. Indera Ya. auditorinya ini sudah berfungsi ya. Tapi kalau ditambah dengan visual, itu dia akan lebih nyampe pesannya.
pesan kita tuh akan lebih diterima dia gitu. Nah itu seringkali kan ada orang tua yang bilang, tak omongi loh gak apa, gak ngereken gitu. Atau tak kasih tahu, bandel aja gitu ya. Nah ngasih taunya kayak apa Bu? Kalau diteriaki dari jauh nggak bisa. Ibu harus mendekat, misalkan anaknya mainan bola, lalu lempar-lempar sampai ngerusak tanamannya ibunya, mecahi potnya. Terus ibunya cuma teriak, ojo bal-balan nang kono. Tandurane kok pecah lho, kok pote pecah lho, kok tandurane rusak bla 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 bla. Tetep ae bal-balan. Itu itu nggak efektif kan? Kalau nggak efektif itu maka datanglah. Datanglah. Lalu anak itu pegang tangannya, lalu kita tatap matanya. Hei, kamu tahu nggak? Itu lihat. Kamu mainan bola itu lihat itu. Akhirnya kan melempar itu ke potnya mama itu pecah. Itu lihat itu, tanamannya mama juga rusak. Ayo, ya apa ini? Nah, tanya dia, ya apa ini? Gitu kan. Nanti dia jawab kok. Nanti dia jawab. Dia jawab. Lah, kalau jawabnya nggak enak, misalkan, ya mama tata lagi loh. Ya bantuin. Wong yang jatuhin kamu. Tapi kita ngomongnya itu nggak sama dari jauh teriak-teriak, Mbak. Kita ngomong deket. Kita kan mau ngasih pesan. Kadang orang tua itu kan tidak hanya sekedar menegur, mengingatkan, memberi nasihat, tapi kita memberi pesan. Pesannya itu kenapa sih nggak boleh? Gitu. Kenapa ini penting? Kenapa ini kamu harus hati-hati? Kenapa ini nggak boleh? Gitu kan? Itu pesannya. Gitu. Oke, sudah terjawab Bunda Nisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung di kolom chat bisa ditanyakan. Bunda, ini mau saya tulis sebentar. Ini kok saya kurang manfaat dari mempelajari bahasa tubuh dan mikroekspresi. Yang pertama, menjalin bonding antara orang tua dan anak. Yang kedua, menjalin harmonisasi. Dan yang ketiga, mengurangi konflik ketika anak itu nanti besar. Oh iya, mengurangi konflik, betul. Mengurangi konflik dengan anak. Mengurangi konflik ini terutama ketika nanti anak-anak kita ini sudah beranjak ke remaja dan dewasa, karena ketika mereka tidak terbiasa dari kecil berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, nanti akan menjadi hambatan ketika mereka remaja. Ini ada pertanyaan lagi enggak ya? Oh, belum ada. Terima kasih yang sudah bergabung ini. Dalam Bunda. Mbak Fe, kalau masih kecil bonding ya, kalau sudah besar intimasi. Kata yang pas. Intimasi. Kalau masih TK bonding, mungkin sampai SD kelas 1, kelas 2 bonding gitu ya. Nanti kemudian sampai remaja itu intimasi. Jadi intimasi itu kan terbangun kalau ada kelekatan emosi antara attachment ya antara anak dan orang tua gitu. Nah, intimasi itu ya katakan kemesraan gitu. Anak sama orang tuanya mesra itu gak apa-apa. Karena ada orang tua yang ngeluh, aduh anakku gede, gak gelem dicium gitu, gak mau dipeluk gitu kan. Ada juga orang tua yang kemana-mana itu gandengan sama anaknya. Nah, itu idealnya begitu. Jadi intimasi, kemesraan orang tua itu terbangun sampai dia besar. Nanti anaknya nggak malu gandeng mamanya atau digandeng papanya, ya toh. Dan lebih baik digandeng papanya dibanding digandeng pacarnya, toh. Yang gandeng duluan harus papanya. Ya toh, yang digandeng duluan harus mamanya, gitu. Ya, berarti untuk manfaat bahasa tubuh dan mikroekspresi ketika anak-anak sebelum remaja adalah menjalin bonding antara orang tua dan anak, menjalin harmonisasi dan mengurangi konflik. Dan ini manfaat bagi yang anak-anak yang remaja adalah menjalin intimasi antara orang tua dan anak, terutama anak-anak remaja. Juga ada harmonisasi sama dan mengurangi konflik antara orang tua dan anak remaja. Ngaten ya Bunda? Dan untuk mempelajari bahasa tubuh ini tidak hanya sekedar gerakan, tatapan mata, mikroekspresi, tetapi juga intonasi suara ya Bunda. Ini saya sapa dulu Bunda, ada banyak sahabat-sahabat Mbak Fe yang sudah bergabung di sini. Ada Bunda Enhat,
@magda.nisa. Ada Magda _ Ratu Haba 05. Halo Bu Mahda. Ada Rizka Briliantari. Ada Sofiriza.renu. Terima kasih juga Angelia spasi Celia. Ada S14 spasi SPS. Ada Sumantri 4426. Ada Trio titik Utomo. Ada Mama _ Meli. Ada Tawa 21220. Ada Arfian Hatta. Ada Elva Diah SN. Ada Damalia 359, ada Rose Kusuma, ada S.A. Kusuma, ada Lulu _L _Hoiri, ada Nido _Alfonso, ada Alawiyah Husna yang sudah bergabung di obrolan Mbak Fe malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat Mbak Fe. Jika ingin bertanya, Bunda Sofi akan menemani kita sampai pukul 20.15. Silakan bertanya di kolom chat, akan Mbak Fe tanyakan kepada Bunda Sofi. Oke, Lalu Bunda, apakah memang diperlukan latihan khusus ya Bunda untuk mempelajari intonasi suara ini Bunda? Dari pengalaman ketika saya buka saya buka sesi online untuk parenting gitu ya di salah satu lembaga. Ternyata ada orang tua yang setelah saya beritahu ya, kita harus mengubah nih intonasi suara anak kita. Kita harus mengubah intonasi kita ketika kita bicara dengan anak kita. Misalkan kita biasanya bicaranya do re mi fa sol la si, kita ngomongnya mesti nada tinggi Bu. Nah, supaya kita lebih nyaman kalau diajak bicara, pesan kita nyampe, lalu dia tidak kaget-kaget. Dan yang penting ini kan, kalau di psikologi itu ada beberapa anak ketika akhirnya dia menjadi remaja, itu shock kalau dengar suara yang nada tinggi. Ternyata karena dulu waktu kecil dia misalkan ya dia main sesuatu, itu orang tua sudah teriak, nggak boleh, jangan, gitu kan. Nah itu kan nadanya tinggi banget itu. Nah maka orang tua perlu menurunkan intonasi suara, gitu kan, sudah turun tuh, yang ini nggak boleh ya, gitu. Kita nggak, orang tua kan kadang nyaman dengan nada tinggi terus ya, padahal anak itu nggak nyaman, gitu. Jadi intonasi suara itu kalau kita sudah paham, ternyata diubah intonasi suaranya ya sudah nggak perlu dilatih ya. Tapi kita perlu latihan untuk pada situasi apa kita itu perlu ngomong dengan nada lirih gitu, sangat lirih. Misalkan tidur gitu ya, tidur lirih gitu ya. Kita memberi kata-kata sugesti atau kita memberi kata-kata nasihat gitu ya, gitu. Yang rajin ya besok belajarnya, cukup gitu. Jangan nada tinggi lagi, sudah mau tidur nada tinggi gitu kan. Tapi perlu nggak Bunda nada tinggi itu dipakai? Pada saat apa Bu? Nada tinggi dipakai ketika sesuatu yang danger. Misalkan berhenti gitu, itu nada tinggi. Oke. Gitu misalkan dia mau lompat yang kita tahu bawahnya itu membahayakan gitu kan. Nah, kita bisa bilang, stop, berhenti, jangan lompat dulu gitu. Nah, misalkan bawahnya kita kasih matras atau kasur gitu. Jadi anak tahu, teriakan itu bukan untuk menghentikan tindakannya saja, tapi orang tua membantu dia untuk safety. Stop dulu, lompatmu itu bawahnya ini harus aman gitu. Misalkan kita kasih kasur, matras gitu. Atau misalkan kan gini, orang tua itu kadang mengungkapkan kata-kata tapi nggak pas gitu. Iya. Jangan lari banter nanti jatuh loh. Tiba lo ya. Ayo Melayu mau banter tiba. Akhirnya jatuh beneran. Jatuh beneran.
Kecuali kita bilang, misalkan di situ ada pecahan kaca gitu ya, ada pecahan kaca dia lari, kita bilang, berhenti berhenti jangan lari, stop. Nah kita bisa teriak, kalau begitu kita bisa teriak karena danger, stop. Nah lalu kita mendekat, itu loh ada pecahan kaca. Kalau kamu lari, banter, kamu nggak lihat jalan, itu nanti kena kakimu berdarah. Jadi nggak sekedar melarang, tapi kita memberitahu kenapa sih kamu perlu hati-hati atau perlu stop dulu. Ini loh, ternyata ada pecahan kaca di depanmu yang itu bisa membahayakan atau menyebabkan luka gitu. Bunda, tepat tidak ketika ada orang tua yang beralasan seperti ini? Kalau saya tidak ngomong keras seperti itu, dia nggak bakalan dengerin aku. Tugasnya nggak bakal dikerjakan, gitu. Atau ini bagian dari saya mendisiplinkan anak saya. Nah, bagaimana itu, Bunda? Nggak bisa, Ya. anak ini ngomongin pelan itu nggak bisa. Nah, Baik, karena sudah terpola ya, istilahnya skema. Skema terpola. Itu dilakukan, oh gitu. pola ya, skema itu kan pola perilaku ya, yang terus-menerus dilakukan gitu ya. Jadi urutan perilaku yang terus-menerus dilakukan. Kalau begini maka begini gitu. Skemanya itu terpola seperti itu. Nah, maka untuk mengubah itu nggak bisa instan, Mbak. Ya, mengubah itu nggak bisa Oh, instan. oke. Jadi kalau terbiasa teriak, kemudian mau mengubah dengan suara lembut, maka perlu pendekatan secara fisikal, secara fisik. Coba orang tua yang ngomongnya keras, anaknya kan jadi berisik toh. Anaknya Ya. kan jadi aduh, apa nggerebek ya iki ibuku iki gitu ya. Nah, akhirnya dia melakukan seperti yang diharapkan. Nah, orang tua tidak tahu cara lain. Tadi karena skemanya yang terus-menerus bertahun-tahun dilakukan seperti itu. Nah, itu kalau mau mengubah, itu perlu tahu caranya. Jadi kita deketi dulu, kita tepuk bahunya, atau baunya. Lalu kita jangan langsung melarang, jangan langsung menghentikan aktivitasnya. Kita jangan langsung menyuruh dia melakukan sesuatu di mana dia asik di situ. Jadi kita kasih waktu, atau kita bisa masuk ke dunianya dulu. Jadi misalkan kamu itu kalau HP-an itu ngegame apa tuh? Lihat bunda, oh, kok seru ya itu? Itu apa maksudnya? Itu gimana? Kita masuk dulu ke dunianya, gitu. Kita mirroring dulu. Nah, setelah mirroring kita kan pacing. Pacing itu sesekali kita ngegame bareng sama anak gitu kan. Nah, kemudian baru kita bisa leading. Kalau kita bisa meliding, maka kita ngomong. Nggak perlu nada tinggi. Gitu ya. Itu dia akan nurut gitu. Itu loh jamnya sudah maghrib. Sedang mandi dulu, nah sholat. Nah, itu yang kita harapkan supaya nggak bikin penyakit. Orang kalau teriak-teriak itu bikin penyakit loh. Ya kan? Bikin penyakit gitu kan, terus aliran darahnya naik gitu. Hati-hati ya, jangan sampai kena penyakit fisik gitu ya. Karena seringkali saya pernah nangani pasien stroke ya. Itu ternyata umurnya sudah 50-an ya. Terus istrinya cerita, iya bapak itu kalau ngomong suka teriak-teriak sama tukang arsitek kan. Yang saya tangani itu arsitek. Itu dia stroke. Saya waktu itu terapi bicara ya. Nah itu cerita, bapak ini dulu waktu masih sehat itu suka teriak-teriak sama tukang. Sekarang nggak bisa teriak-teriak lagi. Jadi ininya kaku. Gitu aja kan. Iya. Nah itu salah satu ya yang perlu kita hindari supaya kita kalau ngomong teriak itu ingat, waduh isok loro stroke gitu. Waduh nanti jalan gitu kan. Nah itu ya, jadi udah tenang Tetapi aja. juga begini, Bunda, ada orang tua yang tidak ingin kehilangan pamornya di depan anak. Dia merasa ketika tidak dengan menggunakan suara yang tinggi dan keras bahwa anak ini akan melawan saya. Nah, ini merubah perspektif orang tua yang seperti ini bagaimana, Bunda? Ya perlu melihat orang tua yang nggak perlu teriak-teriak, karena dia nggak pernah, orang tua kayak begitu nggak pernah melihat orang tua lain yang nggak perlu teriak. Yang dia temui mesti bengok-bengok gitu loh.
Dia nggak tahu gitu ya. Ada orang tua yang nggak perlu teriak-teriak, tapi anaknya itu ngerjain gitu. Ngerjain apa Iya. yang orang tua bilang. Dan itu butuh waktu lama loh, nggak instan. Jadi pertama, orang tua harus sadar dulu bahwa ini ada yang nggak efektif nih ya, ada yang nggak efektif gitu. Mungkin efeknya nggak sekarang, Mbak. Mungkin efeknya nggak Iya. sekarang. Mungkin sekarang anak itu masih kecil diteriakin nurut atau segera melakukan ya. Iya. Meskipun Iya. langkah kecil gitu kan. Nah, tapi kalau nanti besar, baru Mbak kelihatan, Mbak. Kayak ini klienku tadi sore itu, akhirnya Iya. baru di mogoknya itu ketika remaja. Nggak mau. Ini angel diomongin, sudah tak kasih tahu, dia bilang iya lah, gak dilakukan. Itu ketika remaja baru bermasalah. Kalau kecilnya tidak ada tadi, tidak dibangun komunikasi yang cukup harmonis gitu ya, dialogis, Iya. kemudian tidak perlu ada tadi ya power ya. Orang tua nanti nggak punya Iya, power, nggak power. punya kan, gitu ya. Padahal ada orang tua yang ngomongnya lemah lembut, itu anaknya tetap nurut, tetap Tetap santun, nggih. stres, tetap nggih, nggih Bu, nanti nggih gitu, atau iya Ma, Iya. tunggu gitu. Ya wendang ya gitu. Nggak perlu harus sampai mukul lagi ya, Mas ampun gitu ya, nggak perlu gitu ya. Nah, terus tadi ya Bunda, kalau ada kalau pertanyaan lagi, Bunda, dari Bunda Nisa. Apakah ada pengaruh jika anak terbiasa dengan asuhan lemah lembut nantinya akan tidak kuat? Mungkin kepribadiannya akan menjadi tidak kuat, akan menjadi anak yang lemah gitu, Bunda. kata siapa? Mohon maaf ya, agama saya Muslim. Nabi yang kami panuti itu Rasulullah itu lemah lembut. Rasulullah itu lemah lembut, ya. Jadi, nah ini Mbak Nisa kan Muslim ya. Enggak, Mbak. Rasulullah itu lemah lembut, Mbak. Jadi percaya saja bahwa pendidikan yang lemah lembut, pengasuhan yang lemah lembut, anaknya itu apa tetap tough, tetap apa tough, tetap apa tegar, tetap apa uh, kuat gitu ya menghadapi terpaan uh, kekerasan. Misalkan itu Abu Bakar itu kan jahat minta ampun waktu itu ya, gitu ya. Nah, Rasulullah lemah lembut aja gitu. Justru lemah lembutnya Rasulullah itu menggetarkan hatinya Abu Bakar. Tangannya bergetar itu bawa pedang itu menghadapi Rasulullah. Rasulullah loh anteng menung gitu ya, menatap dengan lembut, nggak teriak, nggak kelihatan marah, bergetar itu Abu Bakar. Nah, maksud 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 pesan ini adalah bisa jadi kita ketika ngomong lemah lembut itu menggetarkan hati anak, tidak harus dengan kekerasan suara gitu. Tidak perlu juga dengan Ini ancaman. Kalau ancaman pun itu ancaman yang tidak fisik ya, hanya mengurangi kesenangan. Gitu. ini ada keresahan Bunda Nisa. Bunda Nisa menambahkan uh, kaget dengan dunia yang keras. Maksudnya ketika dimarahi orang lain dan sebagainya, ngaten Bun. Ketika anak ini nanti besok-besok berhadapan dengan dunia yang keras, dia dikerasi orang, dimarahi orang, apakah anak ini tidak akan menjadi anak yang lemah dan anak yang tertindas gitu Bun, tidak tegas katanya. Oh, beda ya, beda ya, beda ya. Bersikap lembut dengan tegas itu bisa bisa beda konteks gitu. Dalam konteks ini pengasuhan yang lemah lembut atau pengucapan nada suara yang lemah lembut itu membantu dia punya welas asih. Jadi kalau menghadapi orang yang kasar kayak begitu, menghadapi orang yang keras kayak begitu, itu timbul rasa welas asih. Sakno wong mikir besok ngamuk-ngamuk kayak gini. Ya ampun, energinya keluar banyak gitu. Ya ampun, lihat marah itu sampai sampai otot-ototnya keluar. Ya udah dia tenang aja. Jadi nanti dia akan terpola atau dia akan punya role model orang tuaku tenang. Menghadapi masalah apapun tenang. Orang tuaku itu apa uh, tidak kasar. Kalaupun ada orang kasar berarti dia lagi sesat aja gitu, lagi hilaf gitu. Nah, dia akan menyikapi itu lebih tenang gitu loh. Dia akan menyikapi itu lebih lebih bijak. Lebih bijak
dia nggak akan terbawa emosi. Dan ini ideal banget ya, kita masih belum titik akhir itu ya. Saya, Mbak Vera ini juga masih berproses, tapi paling nggak kita tahu ternyata kita perlu punya skema baru dalam pengasuhan. Dengan mempelajari bahasa tubuh dan mikroekspresi, kita tahu bahwa ternyata mengasuh anak itu tidak harus dengan cara-cara kekerasan, tidak harus dengan cara-cara yang kasar, tidak dengan cara-cara tadi yang terlihat pamor dan powerful gitu. Karena pengasuhan cara Rasulullah atau kepribadian Rasulullah sebagai panutan saya sebagai Muslim ya, itu lemah lembut, santun gitu ya. Bahkan ketika sholat dinaiki tubuhnya gitu ya, dia nggak marah, ya udah sujudnya dilamain gitu. Ketika sujud lalu dinaiki kuda-kudaan gitu ya. Nah sama anak kecil dia nggak marah, ya udah sujudnya dilamain sampai anak itu agak bisa di kita duduk dari sujud duduk itu dia nggak sentuh kalau kita bergeser. Oke Bunda Sofi, ini sudah kurang sekitar 2-3 menit lagi. Saya simpulkan apa yang sudah Bunda Sofi sampaikan tadi, bahwa manfaat bahasa tubuh dan mikroekspresi ketika anak di bawah remaja itu akan menjalin bonding antara orang tua dan anak, menjalin harmonisasi dan mengurangi konflik. Nah, ketika anak-anak kita sudah remaja dan dewasa akan menjalin intimasi antara orang tua dan anak. Jadi tetap anak remaja ini tetap tidak segan dengan orang tuanya, menjalin keharmonisasian dan mengurangi konflik antara orang tua dan remaja, karena rentan sekali ini ketika anak remaja ini mengalami konflik dengan orang tua. Nah, yang disampaikan Bunda Sofi tadi tentang bahasa tubuh dan mikroekspresi dan juga nada suara. Nah, ini nada suara juga penting ketika disampaikan dengan lembut, efektivitasnya akan lebih jauh bermanfaat bagi anak dan anak akan lebih mendengarkan dan menuruti apa yang orang tua sampaikan daripada ketika orang tua menyampaikan atau berkomunikasi dengan nada suara yang tinggi dan keras. Nanti ke depannya efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti ketika anak-anak ini beranjak remaja dan dewasa, dan ini akan menimbulkan masalah baru bagi orang tua. Nah, ayah, ibu, mana yang terbaik menurut Anda? Apakah Anda tetap bertahan pada pola pengasuhan lama atau ingin merubah cara pengasuhan yang baru atau cara komunikasi yang baru dengan anak, sehingga nanti ke depannya tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan ketika anak-anak kita sudah memasuki remaja apalagi dewasa. Begitu ya Bunda? Ada tambahan Bunda sebelum ditutup Bunda? Oke, tambahannya tadi kalau anak terbiasa dengan pola pendidikan kekerasan ya, ngomong pakai teriak gitu ya, kemudian harus bentak-bentak, nanti dia menggunakan pola itu untuk berperilaku sama temennya loh. Nah, saya kan pernah jadi BK 2 tahun, jadi dia berantem sama temennya atau cara ngomong dia sama temennya itu nggak jauh beda sama orang tuanya gitu. Karena akan ditiru di model gitu sama anak gitu. Oh, emosian. Oh, ternyata salah satu orang tuanya juga begitu, emosian. Oh, ternyata kalau ngomong gak iso halus. Oh, orang tuanya kayak begitu. Nah, itu kan eman kalau karakternya seperti itu. Sayang sekali ya. Oke, terima kasih Bunda atas waktu dan ilmu yang disaringkan pada malam hari ini. Untuk sahabat-sahabat Bape dan sahabat-sahabat Bunda Sofi, kita bisa bertemu lagi dengan Bunda Sofi minggu depan di hari Sabtu ya Bunda, jam yang sama 19.15. Insya Allah kalau tidak Sabtu ya Minggu, Anda bisa lihat di Instagram Mbak V untuk jadwal berikutnya. Dari Bunda Nisa, terima kasih Bunda atas ilmunya. Terima kasih juga Mbak V. Ya, sama-sama Bunda Nisa. Nanti saksikan lagi obrolan Mbak V bersama Bunda Sofi El Balkis, empati psikolog di minggu depan.
Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih Mbak Bunda. Fe. Selamat istirahat. Iya, Ya, ya. saya tutup ya Bunda. Satu, dua, Oke. tiga.